Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Belina Mutiara Laurieta Sendu. NIM saya 722000422. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan dalam program Java. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Apa yang dimaksud dengan inheritance? Inheritance ini seperti pewarisan. Nah, kalau berbicara tentang pewarisan, berarti akan ada turunan-turunannya yang dimana ada yang memberi pewarisan atau memberi warisan, dan juga ada yang mendapatkan warisan atau disebut dengan ahli waris. Nah, sebagai contoh di sini ada seorang ayah dan seorang anak. Sang ayah ini memiliki harta rumah, mobil, dan juga motor. Nah, ternyata sang anak ini mendapatkan warisan dari sang ayah. Nah, jadi sang anak ini memiliki apa yang dimiliki ayahnya, yaitu rumah, mobil, dan juga motor. Nah, jadi di sini ayah ini adalah yang memberi warisan atau pemberi warisan, dan anak ini adalah ahli warisan atau ahli waris dari sang ayah. Nah, kira-kira seperti itu untuk turunan-turunannya. Kita akan memperagakan melalui Eclipse atau menggunakan program Java. Di sini kita akan buat kelas yang bernama lingkaran tanpa menggunakan public static void main. Nah, di sini kita akan menggunakan private double Di sini kita akan menggunakan if dan else. R lebih besar sama dengan 0. Maaf. Baru else. R sama dengan 1. Sini kita akan membuat get R, get luas, dan get keliling. Di sini akan return this R. Ini get luas. Menggunakan juga return. Dan rumus dari luas.
P kali R kali R. Selanjutnya adalah get keliling. Ini sama seperti get luas, tetapi bedanya dengan rumusnya. Kalau kalian dia memakai 2 kali matp, kalau dari get luas dia hanya memakai matp. Nah, setelah kelas lingkaran ini sudah selesai dibuat, kita akan mencoba mengekstend kelas lingkaran ini. Dengan cara kita bisa membuat kelas baru dengan silinder dan menentukan superkelasnya yang ada di lingkaran. Dan dia sudah terekstend seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat program utama. Dan kita bisa mencoba untuk membuat objek dari silinder. Nah, saat ini kita sudah selesai mengekstend lingkaran ini. Berikutnya kita akan membuat program utama dan juga kita akan mencoba untuk membuat objek dari silinder. Nah, pertama-tama kita akan membuat program utama dulu. Sini kita memakai publish static void main. Kita akan membuat objek dari silinder ya. Kita akan memasukkan set R. Nah, dengan begini setelah kita menuliskan ini akan muncul otomatis seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik enter dan memasukkan radius yang ingin dimasukkan. Contohnya seperti 5. Nah, di sini setelah kita coba mendemokan metode-metode yang ada di lingkaran ini, yang pertama kita juga bisa mencetak ataupun membaca radius tersebut ini. Begitu juga dengan keliling luas yang ada di lingkaran. Dan jangan lupa untuk menambahkan fill get R di belakang agar supaya bisa terbaca.
Begitu juga dengan keliling. Luas lingkaran. Nah, jika setelah ini kita coba run, dia akan muncul seperti ini. Maksud dari kelas silinder ini adalah dia tidak mempunyai kode program apapun. Tetapi karena ini extends dari lingkaran ini, silinder bisa memanggil getAir, setAir, get keliling, get luas, dan lain-lainnya. Dan yang menjadi bukti adalah misalkan kita membuat kelas baru dan menggunakan extend, maka metode yang ada akan diwariskan. Nah, kelas lingkaran ini adalah mengembangkan kelas silinder. Nah, di sini kita bisa menambahkan satu parameter lagi, yaitu tinggi. Saya akan buat public double untuk get height. Nah, di sini menggunakan return height. Selanjutnya kita akan menggunakan public void set height. Nah, di sini kita juga bisa mengenkapsulasi atau melakukan enkapsulasi dalam program ini. Nah, dengan cara tipe datanya diberikan private, member tipe datanya itu diberikan private, menyediakan getter, menyediakan juga setter juga. Nah, untuk melakukan enkapsulasi dengan cara kita klik bagian headnya sini, lalu klik kanan, pilih refactor, pilih encapsulate field. Nah, di sini kita akan ditanyakan mau menggunakan public atau package.
ya. Di sini kita akan menggunakan public. Ya. Contohnya seperti ini jika public. Kita oke. Nah, setelah kita menambahkan tinggi, tentunya kita akan menambahkan volume, karena jika ada tinggi pastinya ada volume. Nah, double volume, sini vol, ini masukkan rumusnya itu get luas dikalikan dengan tinggi. Jangan lupa juga return. Nah, di sini sudah selesai menambahkan get volume. Nah, kita juga akan menambahkan get luas dan juga subkelas dapat mengembangkan apa yang ada di superkelas. Nah, berikutnya kita akan membuat get luas di silinder. Nah, ini seperti ada di metode lingkaran. Ini adalah metode subkelas yang dimana ini sama dengan superkelas dan namanya adalah override, yang artinya jika kita memanggil get luas, yang keluar bukanlah get luas dari lingkaran. Dan ketika kita menghitung atau kita jalankan hasilnya 0. Kita coba saja. Di sini kita akan memakai public double. Get luas. Dua kali ini rumus dari luas ya. Luas dari silinder. Dan yang terakhir get tinggi. Juga kita akan memakai return luas. Nah, jika sudah seperti ini, ketika kita run, dia akan terjadi kesalahan.
Nah, untuk memanggil kelas yang ada di superkelas, kita bisa menggunakan kata kunci super dan menghitung dengan kata kunci super. Ya. Nah, dan ketika kita run, ya kan seperti ini. Nah, saat ini kita akan mencetak volumenya, ya, agar supaya dia terbaca volume yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sys out volume dengan fill get volume. Di sini juga kita menambahkan fill height. Kita masukkan tingginya misalkan 10. Kita coba run dan hasilnya seperti ini. Nah, sebelum kita membuat silinder, kita harus membuat objek lingkaran terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuat objek, kita memanggil yang namanya konstruktor silinder. Nah, konstruktor gunanya dipanggil itu adalah untuk membuat objek. Jadi guna konstruktor dari cepat. Nah, sebelum membuat silinder, kita harus membuat objek lingkaran terlebih dahulu. Seperti yang di awal video yang saya sudah tunjukkan, membuat kelas lingkaran. Nah, ketika kita membuat objek, kita memanggil konstruktor silinder. Nah, guna dari konstruktor ini atau guna konstruktor ini dipanggil adalah untuk membuat objek. Nah, di dalam kelas silinder ini ada konstruktornya. Tetapi konstruktor tersebut itu tidak terlihat karena ini menggunakan konstruktor default yang dimana saat di satu kelas tidak dituliskan konstruktornya, maka konstruktor itu akan secara otomatis tertulis. Nah, di saat kita memberi perintah new cylinder, yang dipanggil adalah public cylinder. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan teknis dalam presentasi yang saya berikan. Mohon dimaafkan dan terima kasih.